Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, maka kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pesantren kilat daring SDN Jaga 11 hari yang kelima atau hari yang terakhir. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aku bahagia. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nanti yang Ibu sebutkan kelasnya, silahkan kalian acungkan 2 ibu jari kalian dan ucapkan oke. Siap? Oke. Kelas 3, mana suaranya? Oh, oke. Ya. Kemudian kelas 4, mana kelas 4? Hai, kelas 4. Oke, iya. Kelas 5. Ayo, mana kelas 5 sayang? Mana kelas 5? Mana suaranya? Oke, iya. SDN Jaga 11? Oh, oke, sekali lagi dong, sama-sama yuk. SDN Jaga 11? Oke, iya, terima kasih. Anak-anakku yang soleh dan soleha, ya. Hari ini bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1442 Hijriah. Berarti hari ini kita sudah memasuki puasa Ramadan hari yang ke-18 ya. Siapa yang hari ini berpuasa? Ayo, acung yang puasa siapa? Alhamdulillah, kalian memang anak-anak yang luar biasa ya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, saat ini kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama berusaha untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini dengan menerapkan gerakan 3M. Ada yang tahu apa saja 3M itu? Yuk, M yang pertama apa? Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sebelum dan sesudah beraktivitas. Kemudian M yang kedua apa? Memakai masker. Hebat, pinter memakai masker ketika keluar rumah. Dan M yang ketiga apa? Menjaga jarak dengan menghindari kerumunan. Hebat, luar biasa. Nah, selain itu, kalian juga harus istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi. Dan yang lebih penting lagi, yang utama, kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir ya. Baiklah anak-anak, sudah siap untuk mengikuti kegiatan pesantren kilat hari ini? Sudah? Baiklah. Mari kita awali kegiatan pesantren kilat hari ini dengan membaca doa belajar ya. Nanti silahkan kalian baca doa dalam hati, nanti akan dipimpin oleh Ananda Alza Safira ya. Silahkan Ananda Alza Safira dari kelas 4A dipimpin untuk doa belajar. A'udzubillahi
Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan dalam kegiatan pesantren kilat hari ini dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya adalah tadarus, yaitu membaca Quran surat Ad-Duha yang akan dipandu oleh Ananda Rahma Adelia. Silahkan Ananda Rahma Adelia dari kelas 5B. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma waddaqa rabbuka wa ma akhiratu khairun laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر أما بنعمة ربك فحدث الله العليم. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anakku, kalian harus rajin membaca Al-Quran ya. Karena dengan kalian rajin membaca Al-Quran, insya Allah kalian akan dimudahkan dalam setiap urusan kalian. Kalian akan mendapatkan ketenangan hati dan insya Allah kelak di hari kiamat kalian akan mendapatkan syafaat. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk mengikuti pesantren kilat? Mendengarkan tausiah? Sudah siap? Siap? Nah, biar kalian lebih semangat lagi, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Yuk, sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oh, kurang semangat lah. Sekali lagi ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Iya. Sudah semangat? Alhamdulillah. Ya. Oke. Selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Endi Supriyanto SAG dengan tema Hikmah Puasa. Kepada Ustadz Endi Supriyanto SAG, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi SDN Jaga 101 yang soleh dan solehah,
marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan pesantren kilat di hari yang terakhir. Semuanya itu adalah berkat nikmat iman, nikmat Islam, dan pastinya nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, Bapak ingin bertanya, apakah kalian semuanya masih berpuasa? Masih. Alhamdulillah. Iya. Jadi anak-anak, puasa itu hukumnya wajib. Ya. Jadi harus dilaksanakan. Kalau misalnya ada yang tidak berpuasa karena sakit pada hari ini, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan, diambil penyakitnya sehingga bisa menunaikan kewajiban puasanya seperti sebelumnya. Anak-anakku sekalian, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat, tabi'in, dan kita semua umatnya yang mengikuti jejaknya, insya Allah senantiasa mendapatkan syafaat darinya. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, hari ini Bapak diberikan amanat oleh Ibu Haji Salamah dan Ibu Tatiana untuk menyampaikan tausiah di hari yang terakhir, yaitu hari penutupan kegiatan pesantren kilat. Di samping menutup kegiatan ini juga izinkan Bapak nanti ingin menyampaikan tausiah kepada kalian, ya, kaitan dengan seputar hikmah puasa. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, jadi puasa itu adalah menahan diri dari dan lapar. Oh iya, betul. Sudah dijawab. Bapaknya belum menjelaskan, sudah dijawab ya. Jadi puasa itu menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Salah satunya adalah tadi yang sudah disebutkan, menahan dari makan dan minum. Ya, anak-anak itu jadi yang namanya puasa. Kemudian apa sih rukunnya puasa itu? Puasa itu mempunyai 2 rukun. Yang pertama, ya tadi yang sudah disebutkan, menahan diri untuk tidak makan dan minum. Ya, salah satunya. Kemudian yang kedua itu harus niat. Jadi anak-anak ketika akan melaksanakan ibadah puasa, bulatkan niatnya. Saya niat beribadah berpuasa. Jangan ada hal-hal lain yang menjadi tujuan kita melaksanakan ibadah puasa. Saya berpuasa karena ingin mendapatkan baju lebaran dari ayah dan ibu. Saya berpuasa karena tidak enak sama teman. Berpuasa itu salah, tujuannya sudah salah, niatnya sudah salah. Jadi kalau kalian berpuasa, bulatkan, tekadkan, kuatkan niat kamu betul-betul berpuasa ingin menjalankan kewajiban lillahi ta'ala. Semuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu niat. Kemudian anak-anak tadi sudah ada pengertian apa itu puasa,
kemudian apa itu tadi rukun puasa, kita menginjak ke syarat wajib puasa atau syarat sahnya puasa. Anak-anak, siapa sih yang berpuasa itu? Yang menjalankan puasa itu adalah umat Islam, ya, orang yang beragama Islam, Muslim. Jadi kalau ada orang yang tidak beragama Islam, kamu lihat tidak puasa, ada makan, minum, itu tidak apa-apa, karena dia bukan orang Islam. Jadi yang menjadi syarat wajib berpuasa itu adalah satu, syaratnya agama Islam. Ini yang membedakan antara orang Islam, salah satunya yang membedakan antara orang Islam dengan orang yang tidak beragama Islam atau non-Muslim. Ya, kalau yang beragama Islam atau Muslim di bulan Ramadan itu kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan. Kalau yang tidak beragama Islam, ya tidak apa-apa. Itu menjadi pembeda antara umat Muslim dan non-Muslim. Dan umat ketika kita beragama Islam itu menjadi satu syarat wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian di samping beragama Islam juga anak-anakku yang Bapak banggakan, yang kedua adalah balik, ya. Balik itu artinya dewasa. Jadi pengertian dewasa itu boleh diartikan dewasa dalam arti bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, ya. Contoh misalnya mencuri baik atau tidak. Nah, kalau mencuri kamu jawabnya baik, wah berarti ini salah, belum dewasa, ya. Tapi kalau misalnya mencuri itu tidak baik, Pak, bersedekah baik tidak baik. Nah, ketika kalian sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, kalian sudah diwajibkan untuk menjalankan puasa. Di samping nanti ada bukti apa tanda-tanda lain. Kalau misalnya anak perempuan ketika sudah menstruasi, haid, nah itu sudah dewasa. Laki-laki ketika sudah mimpi basah itu sudah dewasa juga, ya. Jadi yang pertama tadi beragama Islam, balik, kemudian berakal sehat, ya anak-anak. Jadi syarat utama Muslim selanjutnya berakal sehat. Kalau ada Muslim tidak berakal sehat, gila, kalau bahasa kitanya edan, ya, itu tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa, ya. Jadi kalau kamu nanti tidak puasa, kamu sudah wajib puasa, kamu tidak puasa, berarti sama nih dengan orang gila. Mau nggak disamakan dengan orang gila? Tentunya tidak mau, karena kita orang yang berakal sehat, tidak mau disamakan dengan orang gila, ya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, di samping Muslim berakal sehat, balik, juga yang menjadi syarat wajibnya puasa itu adalah mampu, ya. Kita memiliki kemampuan, kita memiliki kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa tersebut, khususnya baik secara fisik. Secara fisik kita sehat, berarti kita mampu menjalankan ibadah puasa. Yang terakhir adalah ketika kita, untuk perempuan khususnya ini, ketika mengalami haid, maka dia tidak berkewajiban untuk berpuasa. Maka syarat yang terakhir adalah suci dari haid dan nifas, ya anak-anak sekalian. Jadi tadi Pak anak-anak sudah dibahas berapa tuh? Satu, pengertian.
kemudian yang kedua rukun, kemudian yang ketiga syarat wajibnya puasa. Nah, selanjutnya anak-anak, jadi berpuasa itu kan wajib, tapi tetap agama Islam memberikan kemudahan, memberikan keringanan. Itu ada yang namanya rukhsah ya. Jadi kalau Islam tidak bisa membebankan kepada umatnya untuk menjalankan hal-hal yang memang di luar kemampuan, maka agama Islam memberikan namanya rukhsah, keringanan ya. Jadi keringanan itu diberikan kepada beberapa orang yang kebetulan memiliki kendala atau hal-hal yang tidak mungkin menjalankan ibadah puasa. Misalnya satu orang yang sakit, orang sakit ini diberikan keringanan, diberikan rukhsah. Misalnya anak-anakku sekalian yang hari ini tidak puasa, misalnya Anda kan karena sakit, boleh, tidak apa-apa, tidak menjalankan ibadah puasa karena mendapatkan rukhsah, keringanan. Jadi nanti bisa diganti di bulan-bulan yang akan datang setelah bulan Ramadan selesai, dan itu wajib diganti. Itu seperti hutang ya, apabila kita meninggalkan puasa, apabila kita tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kemudian kita batal, nah nanti di bulan yang akan datang setelah bulan puasa bisa kita ganti. Kemudian anak-anak yang memperoleh rukhsah itu lagi adalah misalnya di samping orang sakit ada lagi apa ya, misalnya orang yang dalam berpergian, ada keperluan yang sangat mendesak, ada keperluan penting sehingga dia melakukan perjalanan jauh ya, sehingga dia tidak bisa melaksanakan kewajiban menjalankan puasa di jalan, haus misalnya, lelah, capek, boleh dia tidak berpuasa. Tapi seperti tadi, nanti dia harus menggantikan puasanya di bulan selanjutnya. Ada lagi misalnya ibu-ibu, bapak-bapak yang usianya sudah sepuh, yang sudah tua, yang sudah tidak mungkin lagi untuk melaksanakan ibadah puasa, maka dia juga tidak diwajibkan atau mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Nah, nanti bagaimana nih dengan ibu-ibu yang demikian, yang sudah tua? Nah, dia nanti bisa diganti dengan fidyah atau dengan fidyah ya, karena dia sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan puasa. Itu namanya rukhsah ya anak-anak, keringanan. Ada lagi misalnya untuk ibu-ibu yang sedang hamil, bumil ya, bumil, ibu hamil. Nah, itu juga boleh untuk tidak berpuasa demi keselamatan dede bayi yang ada di kandungannya. Kemudian juga misalnya untuk ibu yang menyusui juga sama, karena demi kesehatan, keselamatan anak yang dikandung dan yang disusuinya, maka boleh diberikan keringanan untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Nah, itu namanya rukhsah ya anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, nanti Bapak minta anak-anak menyimak apa yang tadi Bapak sampaikan. Nanti di akhir kegiatan akan dipandu oleh Ibu Haji Salamah untuk menyampaikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Nanti ada bonus ya Bu Haji ya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, tadi sudah Bapak sampaikan kaitan dengan pengertian rukun, apalagi ya, syarat sah wajib, kemudian ada rukhsah. Nah, puasa juga ada hikmah anak-anakku sekalian. Setiap kegiatan, setiap peristiwa, setiap kejadian
semua pasti ada hikmahnya. Ya, nah termasuk puasa. Puasa adalah sebuah peristiwa besar ya dalam hidup kita nih, setiap tahun sekali. Nah, itu juga ada hikmahnya. Hikmah puasa yang Bapak ingin kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah, anak-anak puasa nih, ketika kamu semua berpuasa, kamu tuh melatih diri kamu sendiri untuk berbuat jujur. Ya, jadi kejujuran di sana dijadikan hal yang paling penting yang harus kalian lakukan. Kenapa demikian? Coba kalian puasa nih dari pagi. Puasa ya dari pagi menjelang sejak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Itu waktu yang cukup lama, 14 jam kita berpuasa. Kita menahan lapar dan dahaga. Ya. Nah, sekarang pastikan di tengah jalan, di antara waktu kisaran jam 12-an siang, sudah mulai lelah, sudah mulai capek. Jalan-jalan di belakang rumah, di dapur, lihat ada air minum, lihat ada makanan. Aduh, setan sudah mulai menggoda. Ini air enak banget nih, aduh dahaga banget. Itu makanan juga enak banget. Itu sudah menggoda. Setan menggoda kita untuk apa? Kita berbuka ya. Tapi walaupun tidak ada siapa-siapa, ibunya lagi keluar, kakaknya lagi tidur, ayah sedang bekerja, di rumah sendiri di dapur nih, ada minuman, ada makanan. Apakah kita mau makan? Apakah kita mau minum? Tentunya tidak. Ya kan? Karena kita tidak mau melakukan atau tidak mau membatalkan puasa kita, karena itu kewajiban. Sehingga disitulah kejujuran kita diuji. Kita tidak bisa berbohong kepada diri sendiri. Nanti ketika ditanya oleh orang tua, oleh kakak, oleh ibu, oleh ayah, kamu puasa nggak? Puasa. Karena memang kita tidak minum, kita bertahan untuk menjalankan kewajiban itu. Ya, kita jujur juga terhadap Allah. Nah, jadi puasa yang kita laksanakan ini anak-anak adalah untuk intinya melatih kejujuran kita. Ya, soalnya kata Nabi, kejujuran adalah salah satu perbuatan kebaikan yang mengarah kepada kebaikan. Jika kita melakukan sebuah kebaikan, maka nanti akan mendapatkan jalan menuju surga. Amin ya robbal alamin. Kalian mau masuk surga? Mau. Nah, kalau kalian mau masuk surga, anak-anak, di bulan puasa seperti ini biasanya ada bacaan yang suka kita baca, yaitu yang pertama biasanya memohonkan ampunan. Ya. Kemudian setelah memohonkan ampunan, terus apa? Memohonkan untuk dimasukkan ke dalam surga, dihindarkan dari api neraka, kemudian dimaafkan semua dosanya. Ini sering dibacakan dan kalian juga harus rutin membacakan ini ya. Asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu 3 kali. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. 3 kali. Ya Karim. Jangan begitu mendengar kata ya Karim harus buru-buru ke belakang langsung buka minum. Nah, artinya itu yang biasa kita bacakan. Untuk apa anak-anak? Astagfirullah, memohonkan ampunan. Kemudian memohon untuk bisa masuk surga, untuk dimasukkan ke dalam surga, terhindar dari api neraka dan permohonan maaf. Nanti doa tasyahud tersebut kalian baca tiap hari, tiap menit, tiap jam ya.
supaya juga diberi kekuatan oleh Allah ya anak-anak semuanya. Nah, kembali kepada kejujuran tadi anak-anak, bahwa puasa itu adalah melatih kita untuk berlaku jujur. Dulu pada zaman sahabat Nabi ada sebuah kisah yang menceritakan tentang kejujuran. Satunya di masa Umar bin Khattab, terdapat anak yang jujur. Jadi kisahnya ada seorang anak pengembala kambing. Ya. Kemudian didatangi oleh Umar bin Khattab, diuji kejujurannya. Kata Umar bin Khattab, "Nak, bolehkah aku membeli 1 ekor kambing saja? Atau maukah kamu jual 1 ekor kambingmu untukku?" Kata Umar. Tapi anak tersebut menjawab, ya, bahwa ini bukan kambing milikku, bahwa ini adalah kambing milik majikanku. Majikan itu apa ya? Yang punya kambingnya. Ini adalah kambing milik majikan. Oh ya sudah, tidak apa-apa, kau jual saja 1 untukku, kata Umar bin Khattab. Anggap saja, sampaikan ke majikanmu bahwa 1 ekor kambing itu mati dimakan serigala. Ya. Tapi apa jawab anak itu? Di mana Allah? Di mana Allah? Allah melihat kita. Ya. Akhirnya dia tidak mau menjual kambing itu. Dan akhirnya Umar bin Khattab dan anak tersebut ke rumah majikannya. Ya. Kemudian karena kejujuran anak itu, akhirnya anak itu adalah anak sebatang kara yang tanpa ibu, tanpa bapak, ya, yatim piatu. Ya, akhirnya anak tersebut dibebaskan dari perbudakan, dibeli sama Umar bin Khattab dan termasuk kambingnya. Akhirnya kambing dan anak tersebut bebas, dia bisa memelihara kambingnya sendiri. Nah, itu salah satu contoh kejujuran. Dengan kejujurannya apa yang dia peroleh? Apa? 1, dia dipercaya. Kemudian yang kedua, di samping dipercaya, dia juga mendapatkan apa yang diinginkan, mendapatkan banyak rezeki ya. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita tidak jujur, maka kita akan mendapatkan satu ketidakpercayaan, yang kedua akan mendapatkan hal-hal yang bersifat tidak baik terhadap kita. Kalau tadi contoh anak yang baik, nah sekarang ada contoh anak yang tidak baik, yang tidak jujur. Sama, yaitu ada seorang anak yang kebetulan juga mengembala kambing juga. Pekerjaannya dia mengembala kambing. Biasanya kalau pengembala kambing kan bawa serulingnya. Di tengah-tengah kejenuhan dia mengembala kambing, dia iseng berbuat tidak jujur, berdusta, berbohong. Karena dia pernah mendengar dari penduduk kampung tersebut, jika dia mengembalakan kambing di padang, kemudian ada harimau atau ada serigala misalnya, nah dia berteriak, serigala, 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 maka nanti akan datang. Nah, satu ketika dia iseng, dia berbuat tidak jujur, dia berbuat bohong. Nah, ketika iseng, dia berteriak, ya, serigala, serigala, sambil lari ke arah perkampungan. Akhirnya penduduk kampung ikut membantu bergerak, membantu, betulkah ada serigala di padang yang ada kambingnya tersebut. Ketika penduduk kampung ke sana, ternyata tidak ada. Dan anak tersebut tertawa terbahak-bahak, merasa senang telah membohongi penduduk
yang ada di situ. 2 kali dia lakukan itu. Sampai akhirnya anak-anak ketika tiba-tiba benar ada serigala yang datang di padang tersebut mau menerkam kambingnya, dia berteriak meminta tolong, meminta bantuan kepada warga penduduk sekitar yang ada di perkampungan tersebut. Ternyata penduduknya diam saja dan tidak ada yang membantu. Akhirnya habis sudah domba-domba atau kambing-kambing yang dia gembalakan. Nah, itu salah satu apa artinya ketika ada anak yang berjujur, dia akan mendapatkan balasan yang baik. Sebaliknya ketika dia tidak jujur atau bohong, dia mendapatkan apa yang sudah dia lakukan, yaitu kerugian yang besar ya. Anak-anakku sekalian, dilanjutkan dengan tadi hikmah. Di samping disiplin juga kita bisa melatih. Artinya ketika kita berpuasa kita melatih disiplin ya, disiplin khususnya disiplin waktu. Waktunya kalau puasa dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Kita disiplin, tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Di antaranya makan dan minum. Tahan ya. Begitu adzan subuh kita berhenti makan. Begitu adzan maghrib cepat kita berbuka. Jadi menyegerakan sahur, menterakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Itu disiplin waktunya kan? Ya. Disiplin dalam melaksanakan ibadah sholat. Disiplin dalam melaksanakan sholat taraweh. Nah, anak-anak disiplin itu kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu akan baik. Contoh, misalnya disiplin pada saat kita belajar, misalnya belajar mulai sore malam hari, misalnya pada maghrib sampai dengan isya, sampai dengan dilanjut sampai dengan jam 8. Kemudian disiplin membantu ibu, disiplin membantu ibu, kemudian membantu menyelesaikan tugas pekerjaan sekolah. Kemudian kita atur waktunya. Ada saat bermain, ada saat membantu orang tua, ada saat menjalankan ibadah. Ya, semuanya diatur sehingga hidup kita lebih teratur karena kedisiplinan waktu yang kita terapkan. Selanjutnya anak-anak, tadi adalah hikmah, 2 hikmah. Selanjutnya masih ada lagi, misalnya nanti kita menimbulkan rasa simpati. Anak-anak bisa bayangkan, kita puasa yang 14 hari saja itu sudah terasa banget laparnya, dahaganya, tersiksa bang. Padahal cuma 14 jam, subuh sampai dengan maghrib. Kamu bayangkan bagaimana jika itu menimpa orang yang memang betul-betul tidak mampu, betul-betul miskin, tidak ada makanan yang untuk dimakan. Kalau kita misalnya hanya dari subuh sampai dengan maghrib, mereka berhari-hari tidak makan, ada ya 1 hari tidak makan ya, begitu ada ketemu makanan seadanya dimakan, makanya tidak teratur. Itu mereka jalani berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kita sih kan cuma 14 hari, 14 jam. Makanannya ada, tapi karena tidak boleh saja tidak dimakan. Kita tahan karena itu kewajiban kan sampai dengan 14 jam. Nah, kebayang kalau teman-teman yang memang tidak punya, yang miskin bagaimana? Ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan. Mereka tidak makan, makanan ketemunya apanya, ketemu makan ini makan gitu. Ketika tidak ada makan, tidak makan. Nah, dengan kondisi seperti ini, kalau kita berpuasa, kita bisa merasakan anak-anak, oh iya ya, lapar, dahaga, itu sangat menyiksa. Akhirnya timbul keinginan kita untuk bersedekah, membantu teman-teman yang memang tidak mampu ya. Jadi melatih diri kita untuk berempati, untuk ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh orang lain ya anak-anak. Oke, Pak, ini tidak akan lama. Yang terakhir adalah keutamaan daripada puasa. Anak-anak, bulan puasa ini
adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi keutamaan di bulan puasa ini, anak-anak, Allah itu akan melipat gandakan seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, ya. Misalnya kalau kita biasa membaca Al-Quran, misalnya kalau satu huruf adalah 10 kebaikan, satu kebaikan misalnya 100 juta kebaikan lagi. Nanti bulan puasa semuanya dilipat gandakan, ibadahnya dilipat gandakan, baik itu sunnah apalagi wajib, ya. Apa itu perbuatan misalnya bersedekah, membaca Al-Quran, kemudian membantu orang tua, semua perbuatan baik itu Allah lipat gandakan, ya. Jadi banyak-banyaklah berbuat baik, karena mumpung ini adalah bulan bulan pelipat gandaan pahala, ya. Kemudian bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan. Ya, Allah menghapus semua dosa-dosa yang kita lakukan kalau memang kita puasanya benar, ya. Kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kita berpuasa, ya, dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, kemudian yakin banget, maka dan keikhlasan, ya, maka kita akan diampuni dosa-dosa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Jadi Bapak menghimbau, menyarankan kepada kalian, ayo puasa, bulatkan niatnya yang benar untuk menjalankan ibadah puasa lillahi ta'ala. Anak-anak, mungkin itu saja dari Pak Indi. Bu Salama sudah cukup kiranya, ya? Atau masih kurang banyak ceramahnya? Kalau memang sudah cukup, Bu Salamanya sudah ngantuk, anak-anak. Karena Pak Indi ngomongnya halus banget, tapi Bu Salamanya ngantuk. Pak Indi, pada kesempatan hari ini anak-anak di samping tadi sudah menyampaikan tausiah, juga kita panjatkan alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan pesantren kilat SDN Jaga 101 selama 5 hari sudah selesai dilaksanakan. Bapak berpesan kepada kalian semua bahwa pengetahuan-pengetahuan yang sudah kalian peroleh di hari pertama sampai dengan sekarang, kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena insya Allah kalau kalian menjalankan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru, insya Allah kalian akan menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang nanti akan dijadikan anak yang berguna bagi orang tua, masyarakat maupun bangsa. Demikian dari Pak Indi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Endi yang sudah menyampaikan tausiahnya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, tadi kalian sudah menyimak, ya, tausiah dari Ustadz Endi tentang apa? Hikmah Ramadan. puasa, ya. Di situ tadi dijelaskan tentang rukun puasa. Kemudian apa saja? Ayo, apa lagi? Tadi ada rukun puasa. Kemudian apa lagi? Syarat wajib puasa. Betul, pintar. Apa lagi? Rukhsah atau keringanan. Kemudian apa lagi?
hikmah puasa. Dan yang terakhir, keutamaan bulan Ramadan ya. Itu adalah materi tausiah dari Ustadz Endi. Nah, ini ada surprise nih dari Ustadz Endi. Siapa yang mau nanya? Yang mau bertanya, silahkan nanti sama Ustadz Endi diberi bonus. Yuk, siapa yang mau tanya? Boleh. Tentang tadi materi tadi yang sudah disampaikan, ada yang belum paham, mau bertanya boleh. Ada bonus dari Ustadz Endi. Yuk, siapa yang mau bertanya? Lumayan, nanti buat buka puasa. Yuk, siapa yang mau nanya? Acung tangannya? Oh, siapa? Usman? Usman? Oke. Ya, Usman. Hai. Hai, Usman. Kalau Bu Yana hai, Usman jawabannya apa? Halo, gitu ya. Hai. Hai. Halo. Kalau Ibu hai, Usman halo. Oke? Hai. Halo. Iya. Ayo Usman mau nanya apa? Boleh. Puasa bagaimana? Gimana? Diulang lagi. Puasa. Hikmah. Hikmah puasa. Usman mau nanya apa hikmah puasa? Oh, Pak Endi, Usman mau nanya hikmah puasa apa? Oke, Usman sudah bertanya. Sekarang ya, Ibu limpahkan ke anak-anak siapa yang bisa jawab. Yang bisa jawab pun nanti juga akan dapat bonus dari Ustadz Endi. Ayo, tadi Usman sudah bertanya, apa sih hikmah puasa itu? Ayo, sekarang siapa yang bisa menjawab? Dapat bonus juga. Bonusnya langsung dari Ustadz Endi. Ayo, siapa? Ngacung dulu sayang. Siapa yang bisa menyebutkan hikmah puasa? Usman kan tadi sudah bertanya. Dijawab dulu sama temennya ya. Oke. Ya, mana? Nurfiani. Ayo, siapa yang mau menyebutkan? Tadi Ustadz Endi sudah menjelaskan. Kalau nggak salah itu ada 3 hikmah puasa. Bolehlah satu saja ya. Nggak usah 3, satu saja. Siapa? Ikhlas Ar-Rasyid ya? Iya, ayo silahkan. Ikhlas Ar-Rasyid. Hai, Ikhlas. Halo. Iya, pintar. Yuk, apa? Hikmah berpuasa. Boleh satu aja deh ya. Dari 3 yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Endi, satu saja. Apa hikmah puasa? Yuk, Rashid. Bagaimana? Menambah. Diulang sayang, jawabannya menambah. Menambah. Diulang, maaf. Diulang. Menambah. Keimanan kepada Allah. Bagaimana Ustadz Endi? Keimanan kepada Allah. Betul, luar biasa untuk Rashid. Nanti hadiahnya langsung diambil di Ustadz Endi ya. Terima kasih. Hai. Ya. Oke. Ustadz Endi masih mau bagi-bagi hadiah lagi? Boleh. Pertanyaan atau jawaban? Pertanyaan. Oke, pertanyaan, jawaban gitu ya. Oke. Berarti sudah 2 orang tadi yang mendapatkan bonus dari Ustadz Endi. Usman dari kelas 5A dengan Rashid kelas 3A. Ini bonus dari Ustadz Endi. Nanti masih ada THR dari Bu Salamah ya. Jadi jangan kemana-mana. Pokoknya hari ini kita akan banjir hadiah. Oke? Oke? Oke ya. Oke, sekarang siapa yang mau bertanya? Yo, bertanya dulu. Acung, yang mau bertanya dulu. Sama, yang bertanya, yang menjawab. Nanti semuanya dapat hadiah. Yuk, siapa yang mau bertanya dulu? Ngacung dulu. Alja Safira, ayo. Alja Safira. Hai Alja. Ini Fadil ya? Iya, Bu. Oh, Alja dengan Fadil. Udah kelihatan ganteng dengan cantiknya. Ini yang mau jawab Alja atau Fadil?
Yang mau nanya, maaf, yang mau bertanya Fadil atau Alza? Oh, Fadil. Hai Alza dengan Fadil. Halo. Iya, yuk apa pertanyaannya sayang? Apa kewajiban puasa? Apa? Nanti dulu, diulang dulu. Apa kewajiban puasa? Ayo coba pertanyaannya di ini dulu. Hukum puasa atau kewajiban puasa nih? Ayo. Kewajiban puasa. Kewajiban puasa. Kayaknya enggak ada. Jawabannya nanti apa kalau apa kewajiban puasa? Apa? Ayo coba dirubah. Boleh diskusi deh sama Alza, boleh. Nanti hadiahnya bagi 2. Yuk. Apa ya? Yuk. Tadi diingat-ingat lagi tausiah dari Ustadz Endi. Ambil saja dari situ pertanyaannya. Ayo. Apa tadi? Apa saya? Pertanyaannya tadi diganti, jangan apa kewajiban puasa. Yang jawabnya bingung kalau apa kewajiban puasa. Bagaimana? Bu Salama, kita beri waktu berapa detik nih? Bayar hadiah. Bagaimana membayar hadiah? Gimana? Ayo, sok. Boleh, Ibu kasih kesempatan dulu, ayo. Sampai hitungan 5 ya? Dihitung sampai 5 ya? Oh, Alza, boleh. Apa sayang? Cara membatalkan fidyah bagaimana, Bu? Cara membatalkan video. Bayar, Bu. Ustadz Endi cara membayar vidya. Tapi pertanyaannya, oke. Pertanyaannya, bagaimana sih cara membayar vidya seperti itu? Ya, Alza? Bagaimana cara membayar vidya? Iya. Iya, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Terima kasih, Alza. Oke, ayo kita coba nih. Tadi pertanyaannya sudah dapat dari Alza Safira. Pertanyaannya, siap-siap ya, yang pengen bonus dari Ustadz Endi. Bagaimana cara membayar fidyah? Cara membayar fidyah. Ayo, siapa yang bisa? Fauzia kelas 3B ya? Oke, ayo Fauzia, boleh. Ya, hai Fauzia. Hai. Halo. Suaranya? Iya, hebat. Yuk, bagaimana sayang caranya? Cara membayar video itu seperti apa caranya? Yuk. Memberi Iya. sedekah puasa. Memberi makan kepada orang yang berpuasa. Bagaimana? Iya. Oke, terima kasih Fauzia, jawabannya betul ya. Iya, keren ya. Yuk. Masih Pak Endi? Berapa orang lagi? Oh, siap. Oke. Pak Endi masih mau bagi bonus lagi. Tadi berarti sudah 4 orang ya. Usman, terus siapa lagi tadi? Yang jawab pertanyaan Usman tadi itu siapa ya? Nanya lu. Usman sudah. Tadi dijawab pertanyaan Usman itu Rashid. Iya, aduh maaf, ibunya lupa. Maaf ya. Tadi Usman, Rashid. Bu Salama catat nih. Usman, Rashid, Alza, dan Fauzia. Udah 4 orang. Ayo, siapa yang mau tanya lagi ya? Yuk, boleh yang mau bertanya. Tiara Kasih siapa, Bu? Iya, Tiara Kasih. Iya, boleh. Yuk. Hai Tiara. Hai. Iya, pinter. Yuk, pertanyaannya apa? Iya, yuk pertanyaannya apa Tiara? Mau bertanya apa? Silahkan. Batalkan puasa selain makan dan minum. Oh, apa saja yang membatalkan puasa selain makan dan minum? Oke, iya. Oke, terima kasih Tiara. Ya, siapa yang bisa jawab pertanyaan dari Tiara? Apa saja yang membatalkan puasa selain makan dan minum? Jadi makan dan minumnya sudah tidak usah disebutkan lagi. Kaifa. Yo, Kaifa Hafiza ya. Hai Kaifa.
Hai. Hai. Iya, hebat. Yuk, apa jawabannya sayang? Apa yang membatalkan puasa selain makan dan minum? Muntah. Muntah? Ayo, ada lanjutannya. Muntah yang bagaimana? Muntah dengan kaifa. Muntah dengan sakit. Ayo, muntahnya bagaimana maksudnya muntahnya tuh? Dengan kaifa. Kaifa. Ya, Anda belum beruntung. Oke, ayo. Ibu lempar ke teman yang lain. Yuk, ngacung dulu. Bu. Oman ya? Ini Oman. Ayo. Oman kelas 4B. Hai. Hai. Halo. Iya, pinter. Yuk, apa jawabannya sayang? Apa yang membatalkan puasa selain makan dan minum? Muntah disengajai. Muntah disengaja. Hebat, luar biasa. 100 untuk Oman. Terima kasih Oman. Nah, masih ada yang mau tanya lagi? Ini masih bonus dari Ustadz Endi ya, belum THR dari Bu Salama. Pokoknya tetap di Sanlat Daring SDN Jaga 11. Jangan kemana-mana dulu ya. Oke, masih ada yang mau tanya? Yuk, yang belum. Hari ini hari terakhir loh hadiahnya. Yuk, Farhat sudah. Farhat nanti dulu, sabar. Nanti untuk kloter yang kedua boleh ikutan. Yang sekarang yang belum dapat hadiah dulu. Ayo, banyak ini. Ada siapa? Nah, mana? Iski Good itu atas nama siapa ya? Iski Good. Rizky kelas berapa sayang? Rizky kelas 4B. Oke, mau bertanya? Hai dulu dong. Hai. Halo. Iya, Rizky mau tanya apa? Bu, kalau Mm-mm. ingin gosok gigi di siang hari, bisa membatalkan puasa atau tidak? Oke. Gosok gigi, sikat gigi di siang hari ya ketika kita berpuasa, apakah itu membatalkan puasa? Oke, terima kasih pertanyaannya. Bagus pertanyaannya ya. Terima kasih Rizky. Oke, ayo. Siapa yang mau jawab pertanyaan dari Rizky? Tadi Rizky bertanya, kalau gosok gigi, sikat gigi di siang hari ketika kita berpuasa itu membatalkan puasa tidak sih? Ayo, siapa yang mau jawab? Baran, Bu, baran. Aditya FF ya. Oke, dari 4B ya. Hai Adit. Iya, pinter. Iya. Yuk, jawabannya bagaimana? Gosok gigi di siang hari. Tidak diminum. Gimana sayang? Diulang jawabannya. Tidak batal jika airnya tidak diminum. Tidak batal jika airnya tidak diminum. Ya, betul. Ya, betul. Terima kasih luar biasa. Terima kasih Rizky. Dua lagi. Satu pertanyaan, satu jawaban. Bonus dari Ustadz Endi. Nanti baru THR dari Bu Salama ya. Oke. Yang belum, ayo pertanyaan. Sekarang kita pertanyaan dulu. Siapa yang mau bertanya? Alfarizi ya? Alfarizi tah? Iya, Alfarizi mau tanya? Boleh, ayo. Hai. Iji, Farizi. Hai. Mukanya nggak kelihatan. Agak lah. Tuh kan gantengnya kelihatan. Ya. Hai Farizi. Halo. Hai. Iya. Ayo mau nanya apa? Mukanya sayang. Jangan rambutnya aja. Mukanya pinter ganteng. Keutamaan puasa. Apa sayang? Apa keutamaan puasa? Keutamaan bulan puasa, keutamaan bulan puasa atau bulan Ramadan ya. Oke ya, terima kasih pertanyaannya ya. Oke, yuk siapa sekarang yang mau jawab pertanyaan dari Alfarizi? Apa sih keutamaan bulan puasa atau bulan Ramadan itu? Yuk, keutamaannya Rafansa.
Ya. Hai Rafansa. Ayo, kalau ibu hai. Kalau ibu hai, berarti Rafansa apa? Ha? Halo. Ya. Hai. Hai. Halo. Iya. Ayo, apa Halo. Iya, sayang. Bagus, mantep. Yuk, apa keutamaan bulan puasa atau bulan Ramadan? Apa, sayang? Mendapatkan keampunan dosa. Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, ya, mendapatkan ampunan atau bulan ampunan. Betul ya, Bu Salama ya? Ya, betul. Terima kasih, Rafansa. Nah, anak-anakku hebat ya. Anak-anakku hebat, yang jaga satu-satu. Tadi kalian pinter-pinter, udah bagus-bagus ya. Kalian sudah mengajukan pertanyaan dan dijawab sendiri juga oleh teman-teman kalian. Nanti Ustadz Endi akan menyimpulkan sedikit dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Nanti baru kita lanjutkan dengan kuis sesi yang kedua. THR dari Bu Salama ya. Oke, silahkan Ustadz Endi. Baik, anak-anakku sekalian, tadi sudah ada 5 pertanyaan, sekaligus juga 5 jawaban. Bagi yang bertanya dan menjawab, nanti berarti ada 10 penanya dan 5 penjawab ya? Berarti ada 10 orang yang akan mendapatkan bonus dari Pak Endi. Satunya 5.000 ya. Naik 10.000. Berarti yang nanya dapat 10.000, yang jawab dapat 10.000. Jadi 10 orang. Nanti bisa diambil siang ini boleh. Ya. Pertanyaannya. Apa bonus dari Pak Endi? Anak-anakku sekalian, Pak Endi simpulkan tadi yang pertama dari Usman. Ya. Usman bertanya kembali, Pak, apa sih hikmah puasa itu? Kemudian dijawab oleh hikmah puasa itu oleh ikhlas ya. Memang betul. Jadi ikhlas itu menyempurnakan apa yang disampaikan Pak Endi. Jadi anak-anak, hikmah puasa itu yang paling utama adalah membuat manusia semakin bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan berpuasa atas kamu, yang pada akhirnya adalah supaya kamu semuanya itu adalah bertakwa. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan kaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Tadi juga sudah dijawab. Ya, tambahannya adalah jika muntah selain makan dan minum juga muntah disengaja, itu membatalkan puasa. Atau misalnya memasukkan sesuatu yang ada di bagian tubuh kita, di lubang-lubang yang ada di tubuh kita, juga itu membatalkan puasa. Ya. Selanjutnya apa? Bagaimana kalau sikat gigi pada siang hari? Apakah membatalkan puasa? Tidak. Ya, nah kalau sengaja pengen minum sama pura-pura sambil sikat gigi, nah itu batal, nggak boleh ya. Tapi anak-anak, kalau sikat gigi alangkah baiknya kalian lakukan ketika kalian pagi hari setelah makan sahur. Ya, sikat giginya. Jadi tidak mengganggu kesempurnaan puasa kita. Ya. Bisa jadi kalau sikat gigi nggak terasa terminum kan, ya jadi diupayakan sikat gigi setelah kita makan sahur. Nggak usah siang-siang sikat gigi, ya karena kita tidak makan apa-apa dari pagi sampai dengan siang kan.
apa yang harus dibersihkan. Kalau sikat gigi kan membersihkan gigi ya. Jadi sebaiknya sikat gigi itu setelah kita makan sahur sikat gigi. Dan diupayakan tidak usah sikat gigi lagi di siang hari karena tidak memakan makanan dan gigi kita tidak perlu dibersihkan. Tapi kalau toh juga harus mensikat gigi tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Selanjutnya pertanyaan kaitan dengan apa keutamaan dari puasa. Ya, tadi sudah dijelaskan kan tadi dari awal. Jadi pada intinya keutamaan puasa itu adalah bahwa bulan puasa itu adalah bulan ampunan ya. Jadi kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya puasa ini, karena di samping ampunan juga pahalanya berlipat-lipat ya, sehingga kalian diberikan pahala-pahala yang berlipat ganda. Dan yang paling penting adalah anak-anak, bahwa di bulan puasa itu ada satu malam, ini keutamaannya ya, yang paling utama yang sudah kita lewati tadi tuh, satu malam di mana malam turunnya Al-Quran, yaitu nuzulur Quran. Jadi Al-Quran itu anak-anak diturunkan di bulan suci Ramadan. Nah, itu adalah salah satu keutamaan dari bulan puasa, di mana jika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka pahalanya sampai dengan 1000 bulan. Mungkin itu saja ya dari Pak Indi. Sekali lagi Pak Indi terima kasih kepada anak-anak atas partisipasinya, atas perhatiannya. Bapak ingatkan kembali, jalankan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Upayakan jangan sampai batal kalau tidak sakit ya. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau yang mau ambil bonus ke sekolah aja ya. Iya, ya, terima kasih Ustadz Endi. Tadi sudah menyimpulkan ya dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban kalian. Masih semangat? Masih semangat? Masih? Nah, masih ada THR ya. Masih ada THR dari Bu Salama. Biasa, nanti kalau THR dari Bu Salama ada passwordnya ya. Tapi sebelum kita masuk ke kuis Ramadan, THR dari Bu Salama, kita bersolawat dulu yuk bersama-sama ya. Kalian tahu solawat Allahul Kafi? Hafal kan? Yuk kita bersolawat bersama-sama ya. Mic-nya ya, nyalain ya. Kita solawat bareng-bareng. Kita solawat Allahul Kafi ya. 1, 2, 3. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadanal Kafi, Wajadanal Kafi, Likulil Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Ayo sekali lagi ya, sama-sama. Tadi belum kompak. Hafal kan? Hafal ya. 1, 2, 3. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadanal Kafi, Wajadanal Kafi, Likulil Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Sekali lagi, ayo ya. 1, 2, 3.
Allahul kafi Rabbuna kafi qasadana kafi wajadana kafi bil kafi kafana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Iya, terima kasih. Nah, password untuk hari ini adalah kalau Ibu sebutkan Ramadan, kalian jawab semangat. Ya. Ramadan, semangat. Semangat. Iya, ya. Betul. Ramadan, semangat, ya. Siap? Semangat. Iya. Siap? Pertanyaan pertama. Masih berkaitan dengan tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Endi, ya. Tadi Ustadz Endi menyebutkan bahwa salah satu rukun puasa itu adalah membaca niat. Ya, rukun puasa itu ada 2. 1, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan yang kedua adalah membaca niat. Pertanyaannya, siap-siap? Pertanyaan itu. Iya, sabar dong, sabar ya. Pertanyaannya, sebutkan niat berpuasa. Yuk, ngacung dulu. Farhan dulu, Farhan. Ibu nggak mau bersuara dulu, cukup tangannya saja yang ngacung. Tadi Al-Farizi sudah Farhan ya, tadi batal ya Farhan. Oke, yuk Farhan. Passwordnya dulu, Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Semua itu sama gode adai fardu sari Ramadana hadisanati lillah fardu lillahi ta'ala. Iya, luar biasa. Terima kasih Farhan. Nanti THR-nya diambil ke Bu Salamah kalau waktu masuk sekolah ya. Oke. Masih ada satu pertanyaan lagi. Ayo, ini pertanyaan terakhir yang belum dapat hadiah nih. Ayo, ini masih ada satu kesempatan lagi ya. Oke. Siap? Tadi Ustadz Endi juga menjelaskan tentang rukhsah atau keringanan. Nah, pertanyaannya, sebutkan satu saja orang-orang yang mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa. Ibu ulang, sebutkan satu saja golongan orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa atau mendapatkan rukhsah, yaitu orang yang seperti apa? Yuk, ngacung dulu. Farhat sudah. Yang lain dulu, ayo. Alfiansyah, belum ya? Alam. Iya, Alfiansyah. Ayo sayang, jawabannya apa? Satu saja. Orang yang bagaimana yang mendapatkan rukhsah atau keringanan ini? Musafir atau orang yang bepergian. Betul ya Bu Salamah? Iya, hebat. Nanti THR-nya boleh ambil ke Bu Salamah. Terima kasih Alfiansyah. Good job ya. Terima kasih. Ya, anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah ya. Kita sudah selesai melaksanakan kegiatan pesantren kilat daring selama 5 hari ya. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian selama ini ya. Alhamdulillah kalian memang anak-anak yang luar biasa, semangat dan luar biasa ya. Mari kita tutup kegiatan pesantren kilat daring ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Jangan lupa tetap semangat berpuasa dan agenda Ramadannya diisi terus ya. Terima kasih. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan.